Makan buah plum untuk menghilangkan mabuk. Jiang Xiao memang hebat. Mari kita terus minum. Aku tidak mati. Tempat apa ini? Bau alkoholnya sangat kuat. Aduh, lebih dari 300.000. Da Xiaoye. Ternyata kamu di sini. Da Xiaoye. Aku miskin seumur hidupku. Kamu adalah Chen Luoluo. Ya, Kenapa dia terlihat sangat muda? Aku. Siapa aku? kembali ke Jiang Xiao. Kelompok bisnis terbesar di Jiangcheng adalah bisnis ayahmu. Telah terlahir kembali ke 5 tahun yang lalu. Dan berubah menjadi kakak kandung musuh bebuyutanku. Aku tidak mati dulu. Minta tolong padamu. Kamu memukulku sampai aku bertemu Yan Wang. Kali ini terlahir kembali. Aku pasti akan membuatmu senang. HMPH. Semuanya pergi. Da Xiaoye. Jika Anda terus seperti ini, tubuh Anda tidak akan kuat. Menjadi asisten hidup Anda adalah harapanku. Asisten hidup. Apa aku tidak bisa mengurus diri sendiri? Kamu adalah adik bayiku. Dikirim untuk memata-matai kakak bodohnya ini. Kamu kan bintang film terkenal. Tidak syuting film. Rendah hati masuk ke keluarga Jiang. Rela hati. Menjadi asisten hidup. Da Xiaoye yang tidak berguna. Kamu juga calon adik iparku. Calon istri kedua keluarga Jiang. Yang bisa membuatmu melakukan ini. Bukanlah keluarga Jiang. Di Jiang City ya. HMPH. Ayo. Temenin minum. Gue nggak bisa minum alkohol. Kenapa? Sekarang gak dengerin kata-kata bos lagi. Gak dengerin. Mas, kenapa lo memperlakukan gue kayak gini? Gue salah? Ini. Hadiah. Gawat-gawat. Ada masalah? Ribut apa ribut? Maaf. Mas kedua. Mas besar. Dia sama Nona Chen. Jiang Lin si sampah. Dia Bernie Senta Chen Luoluo. Gue habisin dia. Bagus. Ingat. Dari hari ini. Lo adalah wanita gue. Jiang Lin. Lo berani banget ya. Adik baik. Lama gak ketemu ya? Live streaming. Bagus nggak? Panggil gue apa? Lo semua mau lihat gue ngurusin adik ya? Pergi. Jiang Lin. Gue adalah calon kepala keluarga Jiang. Lo Bernie. Panggil gue apa? Abang. Abang gue. Kayaknya lo nggak puas ya? Tapi gak apa-apa. Lo cuma perlu ingat satu hal. Selama gue masih di keluarga Jiang, lo selamanya adalah adik. Kalau masih sembarangan manggil orang. Tidak hanya tamparan, seperti ini saja. Tatapan matanya hari ini. Kenapa berubah? Berdiri. Mas besar. Mas kedua adalah adikmu. Kamu tidak bisa seperti ini. Bu. Sudah berapa lama kamu di keluarga Jiang?
Sampai tuan rumah bertindak, harus mendengarkan pendapat pelayan. Wah, Mas Besar bicaranya terlalu serius. Ketua direksi takut kamu membuat masalah. Menyuruhku untuk lebih memperhatikan Mas Besar. Aku hanya menuruti perintah ketua direksi saja. Seluruh keluarga Jiang. Siapa yang tidak tahu kamu Jiang Lin? Hanya anak yang menghabiskan harta. Semakin keras aku menginjakmu. Nanti Mas kedua, mewarisi posisi kepala keluarga. Aku akan menjadi pahlawan terbesar keluarga Jiang. Karena kamu begitu patuh, maka perkataan aku sebagai anak tertua keluarga Jiang harus kamu dengar juga. Sekarang, datang dan berlutut. Lalu gonggong 2 kali. Oh, Tidak mau menggonggong. Jangan lupa, kamu hanya anjing keluarga Jiang. Sebagai anjing harus punya kesadaran sebagai anjing. layakkah kamu menjadi tuan? Kamu hanya anak buangan keluarga Jiang. Aku di keluarga Jiang, menjadi kepala rumah tangga selama lebih dari 20 tahun. Berani menyuruhku berlutut. Kamu tunggu saja, aku akan menceritakan semua yang terjadi hari ini kepada ketua direksi. Bayar dia tahu, seperti APA, sebenarnya. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jiang Lin, kau harus berani menyentuh Bibi Wu. Ayah takkan membiarkanmu pergi. Jangan khawatir, Anda akan menjadi. Kenapa begitu berisik? Ayah. Tidak apa-apa. Baru-baru ini, tubuh saya membutuhkan pengkondisian. Tidak bisa mengurus bisnis. Konsorsium perusahaan ingin memulai bisnis baru. Saya ingin bertanya, pendapat kalian berdua. Tentu saja, tidak bisa menjadi bisnis perusahaan yang ada. Jenis tangan kiri memutar tangan kanan. Jangan menyebutkannya lagi. Bisnis baru. Ayah, sebelumnya aku juga selalu membantu mengelola perusahaan untuk proyek baru. Raksasa minyak mentah internasional AMI. Dijual di Tenggara. Bisnis minyak mentah. Jika kita menggembal alih sekarang, akan segera menjadi Tenggara pemasok minyak mentah terbesar. Hasilkan uang pada saat itu. Sesederhana minum air. Ya suami, minyak mentah adalah bisnis yang bagus. Menempatkan bisnis baru, serahkan pada Xiaoer. Pasti tidak ada masalah. Tidak seperti beberapa orang. Saya belum pernah melakukannya sejak kecil. Satu hal yang serius, jika Anda memberikan bisnis kepada orang seperti itu, takut bahkan peti mati, harus membayar. Harga minyak mentah akan segera jatuh lebih dari 90%. Masuk sekarang. Ini adalah buku peti mati, tidak ada yang tersisa. Negara penghasil minyak terbesar di 2 kali lipat hasil tahunan selama 5 tahun minyak mentah utama. Memulai perang harga, pasar internasional. Harga minyak mentah akan turun drastis. Bagaimana pendapatmu? Pasar minyak mentah tampaknya baik dalam beberapa tahun terakhir, tetapi dalam jangka panjang, ada bahaya besar. Beberapa negara penghasil minyak, kapasitas produksi terus meningkat secara stabil. Pasar sudah mendekati jenuh. Tidak lama lagi, akan terjadi penurunan tajam. Kamu ngomong kosong. Harga minyak sudah stabil selama bertahun-tahun. Bagaimana bisa turun? Kamu yang hanya bisa minum dan pacaran. Kamu ngerti apa? Lihat saja berita hari ini. Produksi minyak mentah diperkirakan akan berlipat ganda tahun depan. 4 perusahaan minyak besar akan memulai perang harga. Para ahli memprediksi harga minyak mentah di pasar primer akan menjadi lebih murah daripada air. Ini. Jiang Lin, bagaimana kamu bisa menebak? Harga minyak mentah akan turun drastis. Pasar ekonomi tidak melihat masa lalu, tetapi masa depan. Mampu memprediksi risiko, baru bisa menjamin keuntungan. Menurutmu, sekarang bisnis apa yang cocok? Harga minyak mentah turun drastis. Ada faktor lain, yaitu munculnya mobil listrik. Sekarang beberapa produsen dalam negeri, skalanya kecil, belum terlihat trennya. Jika ingin beralih ke bisnis baru, saya sarankan, harus berinvestasi di perusahaan asing Tesla. Setelah perusahaan ini dibangun di dalam negeri, harga sahamnya naik beberapa kali lipat. Sekarang bisa membeli sahamnya. Itu sama saja dengan membeli mesin cetak uang. Bisnis energi baru memang arah yang bagus untuk dikembangkan. Jiang Lin, kamu sekarang tidak hanya punya otak bisnis, tapi juga pandangan strategis yang bagus. Begini saja, soal bisnis energi baru ini, serahkan saja padamu untuk mengurusnya. Ya, Aliran Dana, Luar Negeri Full Securities. Lin bangkrut. Kalau proyek ini diserahkan padanya, uang perusahaan pasti akan terbuang percuma. Benar Pak, dia hanya bicara di atas kertas.
Bukan berarti Jiang Lin tidak bagus. Kamu juga tahu, dari kecil sampai besar, dia sering melakukan hal-hal yang tidak benar. Urusan investasi dan cari uang, mana mungkin dia bisa. Kalau kalian yakin sekali, saya akan rugi. Berani tidak bertaruh dengan saya. Taruhan apa? Kalau saya kalah, harta Jiang keluarga saya tidak akan sentuh. Di tanah Jiang keluarga, jatuh 1 sen pun, semua milikmu Jiang Peng. Baik, kalau saya kalah. Uang keluarga saya juga tidak mau. Selain itu, perusahaan streaming saya juga akan saya berikan padamu. Perusahaan streaming semakin menarik. Baru saja melahirkan air susu sudah datang. Baik. Bu Wu. Ambil kertas, kita tulis hitam di atas putih. Saya rasa kata-kata anak kedua cukup masuk akal. Jangan sampai kamu terjebak jebakan mereka berdua dan juga Bu itu. Bahkan lebih berbahaya. Kau pergi ke perusahaan, mentransfer dana yang dapat ditransfer perusahaan. Mereka digunakan untuk melemparkan Flora. Selain itu, mendirikan dana amal. 10% dari keuntungan ini, semua disumbangkan ke daerah pegunungan yang miskin. Donasikan saja ke kampung halaman Anda. Orang kaya di Jin mengatur. Ini adalah beban bagi Anda. Dia akan melakukan amal. Tapi itu tidak berarti jangan menaruh dana. Perusahaan yang sama, apakah risikonya terlalu besar? Aku mendengarkan mereka. Jangan menaruh telur. Masukkan ke dalam keranjang yang sama. Anda mempertanyakan saya. Aku tidak punya. Di masa depan selama kamu patuh, aku bisa membuatmu hidup dengan baik. Kalau tidak, ayo pergi. Benar. Jangan lupa di malam hari, kenakan pakaian seksi. Apa? Ibu, ada apa? Jiang Lin berinvestasi di perusahaan Fosla. Hanya beberapa hari, saham di tangan naik lebih dari 1 miliar. Ini, bagaimana mungkin ini? Limbah ini memiliki kemampuan. Pasti sudah pergi. Atau dia adalah leluhur kedua. Bagaimana mungkin ada visi seperti itu? Namun, ini tidak penting. Yang penting adalah uang ini. Dia tidak bisa tinggal. Kita harus mengambil uangnya. Semuanya. Bagaimana? Apakah kamu mencariku? Hari ini Anda tidak berinvestasi di Fosra. Kemana perginya uang lebih dari 1 miliar yang didapat? Jelaskan dengan jelas. Jangan harap bisa dapat taruhan. Jelaskan. Jelaskan padamu. Apa kamu salah paham? Tentang identitasmu, Ibu Tiri. Jiang Lin, aku rasa kamu sendiri tidak jelas dengan identitasmu. Semua milik keluarga Jiang. Ayah tidak ada. Seharusnya ibu yang mengurus. Ibu memintamu menjelaskan dengan jelas. Apa masalahnya? Baiklah, baiklah. Bagus sekali mengurus. Aku rasa kalian ingin memanfaatkan kesempatan untuk mengambil alih harta keluarga Jiang dan memasukkannya ke dalam kantong kalian sendiri. Jangan asal tuduh. Dia tidak asal tuduh. Tapi pencuri teriak maling. Dia tidak mau menjelaskan dengan jelas. Karena ingin menguasai sendiri. Uang keluarga Jiang. Hanya akan milik keluarga Jiang. Pasti bukan milikmu Li Ximen. Bagus, kamu. Kamu berani menyebut nama orang tua. Hari ini, aku akan menggantikan ayahmu. Mendidikmu dengan baik. Maaf Ibu Tiri. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai orang tua. Tapi jika kamu terus memanfaatkan statusmu dan semakin berani, jangan lupa, bagaimana kamu masuk ke keluarga Jiang dulu. Kamu. Jika kalian jujur, jangan main-main di belakang. Aku akan berusaha membuat kalian tidak terlalu buruk. Pergi, kita pergi ke perusahaan siaran. Bibiman dan putra kedua, mereka ternyata ingin bersatu untuk menipu uang yang kamu hasilkan. Mereka sangat jahat.
Milikku adalah milikku. Aku tidak akan memberikannya. Aku lihat, si tuan muda seharusnya membangun bisnis pribadinya sendiri. Kalau tidak, Bibiman dan adik kedua mereka masih akan mengincarmu. Aku sudah melihat cara mereka. Aku khawatir dengan keselamatanmu. Aku sudah menyerahkan semua aset pribadiku kepada Tuan Smith. Di bawah operasinya, aset pribadiku sudah tersebar di lebih dari 10 bidang. Tuan Smith, Tuan Smith sedang menungguku di dalam. Ayo, ikut aku menemui Tuan Smith. aduh Jianglin, ini siang hari. Kura-kura ini. Ini adalah kura-kura darat yang dibeli dengan harga mahal dari Amerika Selatan oleh Nyonya. Menghabiskan banyak usaha untuk membesarkan mereka dari kecil. Sangat berharga. Benarkah? Cari panci tanah, rebus mereka menjadi sup. Berikan kepada ibu tiri. Katanya ini persembahan dariku. Bagaimana? Baik, aku akan segera melakukannya. Luo, hari-hari ini kamu sudah menderita. Setelah aku menjadi kepala keluarga Jiang, aku pasti akan menghancurkan Jianglin untuk membalas dendammu. Dan apa yang aku janjikan padamu, peran utama dalam drama pendek sutradara Richard. Kita langsung atur. Masuk dengan modal. Jianglin adalah kakakmu. Kamu harus lebih menghormati. Sekarang kamu mulai. Membela si bodoh itu. Chen Luo, kamu adalah wanita saya. Kamu berhenti. Jelaskan semuanya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Kamu terus bilang. Saya adalah wanita hanya untuk mengawasi tuan muda. Langsung hari itu kamu juga menonton. Saya sudah menjadi wanita Jianglin. Luo, saya tahu kamu dipaksa. Kamu bilang kamu tidak sukarela. Benar kan? Kamu janji terlalu besar. Saya sudah tidak bisa menerima. Saya sudah melihat siapa kamu. Kakakmu tidak hanya lebih mampu, tapi juga lebih seperti pria. Dia pantas dibandingkan dengan saya. Dia investasi di Tesla untung. Tapi hanya karena popularitas Smith sang dewa saham baru. Dan saya sudah menghubungi Smith. Dia akan menjadi tamu istimewa saya. Nanti, Hyo Yarkechong akan menjadi milik Jiang Peng. Chen Luo. Saya sarankan kamu lebih waspada. Lihat orang yang benar. Tidak ada Smith. Dia tetap 100 kali lebih baik dari kamu. Lebih baik dari saya. Saya ingin lihat di mana dia lebih baik dari saya. Jianglin, Chen Luo adalah wanita saya. Saya sarankan kamu jangan ikut campur. Wanita kamu. Bagaimana? Ingat, saya adalah anak sulung keluarga Jiang yang tidak saya mau. Kamu juga tidak pantas dapat. Andalkan keberuntungan. Untung sedikit. Sudah pikir keluarga Jiang adalah milikmu. Uangmu yang sedikit itu. Bagi keluarga Jiang. Hanya setetes air di lautan. Jianglin, aku beritahu kamu. Aku sudah mengundang Tuan Smith. Untuk menghadiri pesta ulang tahun ayah. Nanti. Aku lihat bagaimana kamu bisa sombong. Smith. Benar. Tuan Smith adalah pemegang saham pertama di Fusra. Sebenarnya di baliknya. Di hadapannya. Kamu hanya seperti anak kecil yang mencontek. Anak SD saja. Benarkah kamu bisa mengundangnya? Kalau aku tidak bisa mengundangnya, perusahaan streaming milikku tidak hanya akan kuberikan padamu. Aset-aset lainnya juga akan kuberikan padamu. Tapi kalau aku benar-benar bisa mengundangnya, kamu. Aku akan meninggalkan keluarga Jiang. Tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah Jiang lagi. Baik. Bertemu di ruang pesta. Hah, Tuan Smith akan datang ke pesta. apa menurutmu? Adik kedua, semua video ada di sini. Chen Luo, Jianglin. Kali ini, aku akan membuat kalian hancur.
Menurut berita terbaru dari Wall Street Journal, akhir-akhir ini, di pasar modal, Tuan Smith yang tiba-tiba mencuat, dan timnya, telah memutuskan untuk mengakuisisi grup manajemen bisnis terbesar di dunia, Grup Daoshi, secara resmi memasuki bidang properti komersial. Adapun identitas Tuan Smith yang misterius ini, masih menjadi perdebatan banyak orang. Smith ini sungguh menakjubkan. Tidak ada yang tahu hanya dalam beberapa hari. Menjadi investor terkenal di dunia. Kau benar-benar bisa membawanya. Ya. Aku dan Ten Smith. Saya melihatnya saat makan malam. Tuan Smith ini, kurang dari setengah bulan. Termasuk real estate energi baru, pengembangan chip dan banyak bidang lainnya di seluruh dunia. Jika kau bisa. Untuk rumah Jiang. Jika kita benar-benar mencapai kesepakatan, itu posisi Presiden Konsorsium Jiang. Kamu pasti. Tidak, terima kasih ayah. Terima kasih ayah. Ayah, Anda minum teh. Baik. Dewa kedua. Apakah Anda melakukannya sendiri? Ya. Tidak sepanjang perjalanan. Kontak orang kedua. Saud Era. Hanya orang mati yang akan merahasiakannya. Smith ini. Sekarang itu benar. Aku mengambil alih Jiang. Biarkan dia pergi bersamamu. Temukan seseorang untuk menanganinya. Ya. Jenderal Jiang. Saya mendengar bahwa Tuan Jiang masih muda dan menjanjikan kali ini untuk memberi Anda ulang tahun. Ternyata legenda itu, Smith Mister, sudah datang. Ya. Keluarga Jiang ini tidak kecil. Hahaha. Penghargaan. Tidak December you can. Smith ini. Saya juga belum pernah bertemu. Bisa datang ke pesta saya. Itu juga memberikan Jiang sedikit muka. Ayo. Kita. Minum gelas ini sampai habis. Nona ini. Sepertinya agak asing ya. Hanya saja Jiang agak rabun. Semua yang datang adalah teman. Terima kasih telah datang ke pesta saya. Nona ini. Saya merasa Anda agak familiar. Apakah Anda dari Global Times? He King Yu, editor He. Yan Nyonya Zhang, Jiang Zong, Lao Shizhang menerima undangan pesta ulang tahun Jiang Zong, khusus mengatur saya untuk memberi selamat kepada Anda. Editor He adalah bintang baru di dunia jurnalistik. Dia telah membuka area klarifikasi hoax online. Akurasi berita 100%. Tidak mudah ya. Kedepannya jika ada sesuatu dengan perusahaan saya, mohon bantuan Nona He untuk berbaik hati. Saya menghormati Anda. Silakan. Wang Zong terlalu serius. Jiang Zong. Kabarnya Mr. Smith mendirikan yayasan amal. Serta Minayam Bank untuk Sekolah Harapan. Saya ingin melakukan wawancara khusus. Jiang Zong, kabarnya Anda akrab dengan Mr. Smith. Bisakah Anda mengenalkan saya? Mudah saja. Jiang Lin. Apa yang terjadi denganmu? Pesta ulang tahun ayahmu saja, kamu berani terlambat. Kata-kata itu belum giliranmu. Kamu ini siapa sih? Saya mengundang Ten Smith. Baiklah ya, di mana Mr. Smith? Kapan dia akan tiba? Menunggu. Smith Mister. Segera datang. Kau dan TN Smith. Bagaimana Anda tahu? Katakan padanya, biarkan dia tumbuh. Aku dan Ten Smith. Itu dalam satu pertandingan. Saya bertemu di makan malam kelas atas. Kami berdua melihat hal yang sama. Smith Mister. Dia memuji keluarga Jiang. Dia juga mengatakan, setelah aku menjadi pemilik keluarga Jiang, dia akan membantuku. Perjamuan kelas atas. Kapan? Di mana? Ada siapa? Kamu juga harus kompilasi terlebih dahulu. Anak kedua. Smith untuk Mister. Ini adalah Mr. Smith. Dan teman baikku. Terbang khusus dari Dubai.
Smith Mister. Nama lama, saya beruntung bisa melihat pemandangan hari ini. Benar saja naga dan phoenix. Anda bisa datang ke pesta ulang tahun saya. Sangat cerah. Silakan duduk. Terima kasih. Aku menghormati semua orang. Baik. Hah, Jianglin, apa yang kau tertawakan? dia cemburu. Aku mengundang Smith untuk menutupi rasa malunya. Aku tertawa kau meminta barang palsu. Jianglin, apa maksudmu? Bodoh. Kamu tahu siapa ini? Mr. Smith yang terkenal. Aku lihat kamu mabuk karena minum ya. Bagus katanya. Zhang Lao, jangan marah kalau aku bicara kasar. Perilaku buruk putra sulungmu. Aku melihatnya sendiri. Tidak pantas. Sekarang bahkan di pesta ulang tahun. Bicara seenaknya. Ini, kamu harus mendidiknya dengan baik. Berani meragukan aku. Tahukah kamu apa akibatnya? Jianglin, kamu menyinggung Mr. Smith. Jangan sampai keluarga Jiang terlibat masalah. Anjing tak tahu diri. Memalukan keluarga Jiang. Ibu tiri. Siapa bilang yang namanya Smith? Pasti orang asing. Aku lihat kamu. Justru lebih buruk dari anjing. Pemilik saja tidak kenal. Sudah mulai goyang ekor. Nama Smith, tentu saja orang asing. Pakai otakmu dong. Kamu mungkin menganggap kira Simiwa bodoh. Aku sudah menyelidiki. Simiwa pendapetan Mr. Smith disimpan di bank Swiss. Aku dapat kontak orang dalam penabung di bank itu. Benar-benar Smith. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Kalau begitu telepon. Tanyakan padanya, Mr. Smith. Asalnya dari negara mana? Ini. Penger, sekarang juga telepon. Lihat apa lagi yang bisa dia katakan. Aku juga minta bantuan beberapa orang. Baru bisa menghubunginya secara kebetulan. Teman itu. Ngomong-ngomong soal Bank Swiss, beberapa waktu lalu, baru saja mewawancarai seorang teman dari Bank Swiss. Aku bisa telepon dia untuk menghubunginya. Nona He adalah tokoh di dunia jurnalistik. Ucapannya masih bisa dipercaya. Halo, ini aku. Tolong cek untukku. Keluarga negara Antoine Smith. Aku tahu protokol kerahasiaan kalian. Ya, orang itu. Nona He memang pantas menjadi direktur Global Times. Jaringannya sangat luas. Jianglin, tunggu saja. Dengarkan baik-baik apa kata orang dari Bank Swiss. Bagaimana mereka bicara. Tunggu sebentar. Nona He, yang Anda minta aku cek. Sama seperti Anda berasal dari Zhongzhou. Dan yang bisa aku pastikan, aku bisa memastikannya dari foto yang dia masukkan. Dia pasti orang Zhongzhou. Apa? Bagaimana bisa? Tuan Smith ini. Ternyata orang Zhongzhou ini. Siapa yang menyangka? Tuan Smith. Kalau dia orang negara kita. Lalu yang ini. Begitu mudah tertipu. Kurang lebih ada rahasia lain. Bagaimana kalau kita tanya dia? Siapa sebenarnya yang menyuruhnya berpura-pura jadi Smith? Oh, aku tahu. Penipu ini pasti kamu yang cari. Kamu tahu, saya ingin mencari Tuan Smith. Jadi diam-diam, merencanakan yang palsu untuk menjebak saya. Lalu Anda membongkar saya di pesta. Hanya untuk membuat saya memalukan di depan ayah. Duet kalian ini benar-benar hebat. Benar, kamu bilang Zhang Ershale. Bagaimana mungkin mencari yang palsu? Dia hanya seorang penipu. Bagus penjahat yang mengadu dulu. Saya lihat kalian semua. Mata kalian buta. Penjahat di sini hanya kamu. Semua orang belum tahu kan. Sampah ini. Bahkan menantu perempuannya sendiri tidak dilewatkan. APA lagi yang tidak bisa dia lakukan. Apa yang terjadi? Saya punya flash disk. Di dalamnya ada bukti dia melanggar tunangan saya. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada semua orang bagaimana dia merusak Luo-Luo.
Dia memang bodoh. Kalian masih menggodanya. Pergi sini, wah. Jual kacang untuk orang bodoh. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa kartun? Videonya mana? Kamu berani mengkhianati saya. Saya lihat kamu tidak ingin nenekmu yang sudah sakit parah hidup lagi. Bagaimana ibumu? Saya mengaturnya ke kota terdekat. Anda juga mudah merawatnya. Di Jiangcheng juga mudah bekerja. Terima kasih Tuan Besar. Setelah ini selesai, pergi temui ibumu. Penyakitnya ada obat khusus di luar negeri. Tidak butuh beberapa tahun lagi sembuh. Tunggu aku duduk di posisi ketua dewan direksi keluarga Jiang. Baru aku kasih kamu pekerjaan bagus. Jangan berlutut. Luo. Kamu Tom ya? Atau Jerry? Aku asisten pribadi Tuan Muda Jiang, asisten kehidupan. Luo semua orang kenal. Dia ada di sini. Kalau ada pertanyaan, bisa tanya dia. Luo adalah asisten kehidupan Jianglin. Sering berinteraksi. Jadi dekat itu wajar. Soal pelecehan. Luo sendiri nggak ngomong apa-apa. Berarti itu cuma rumor. Dasar brengsek. Cepat minta maaf sama kakakmu. Ayah. Tuan. Peng juga belum pernah ngalamin hal kayak gini. Dengar-dengar jadi bikin malu. Nggak usah. Gimana? Aku nggak bisa ambil keputusan ya. Kalian berdua harusnya bisa rukun. Hari ini yang datang, semua bos-bos penting di kota Jiang. Kalau terus ribut, yang malu keluarga Jiang. Kalian kayaknya lupa sesuatu ya. Kalau nggak bisa datengin Mr. Smith. Semua harta kamu. Sebuah perusahaan streaming. Ya udahlah. Perusahaan itu kamu yang taruhan. Kalah sama aku, orang tanpa kepercayaan nggak bisa berdiri. Jangan banyak omong. Ini cuma candaan antar saudara. Nggak usah diambil serius. Dasar Qilyargajong. Yang penting adalah menepati janji. Simen. Besok kamu dan Jiang Peng bawa Jianglin untuk serah terima. Ayah. Tuan. Sudah diputuskan. Ayah. Ada apa cari aku? Duduklah. Penampilanmu di pesta ulang tahun. Saya sangat puas. Tapi meminta Jiang Peng menyerahkan semua perusahaan. Sebenarnya agak. Ada kalanya. Langsung saja. Malah bisa berbalik arah. Sekarang orang tidak takut padamu. Tapi takut pada Mr. Smith di belakangmu. Tapi bisakah kamu jamin? Mr. Smith ini akan terus sukses. Jangan kejar musuh yang sudah kalah. Perusahaan siaran kamu ambil dulu. Selain itu saya sudah menjodohkanmu. Perjodohan. Di kota Jiang selain keluarga Jiang, ada keluarga lain yang sangat berpengaruh. Yaitu keluarga Ye. Tempat kosong di pesta ulang tahun. Disiapkan untuk mereka. Kepala keluarga Ye. Kakek Ye. Kesehatannya semakin menurun. Dia selalu ingin, cucu perempuannya Yelan, menemukan suami yang baik. Nah. Ini dia. Anda ingin saya menikah dengan keluarga Ye. Saya tahu kamu ingin mewarisi keluarga Jiang. Tapi ingatlah satu hal. Mengolah besi harus keras. Hanya dengan begitu, Anda bisa duduk dengan mantap di posisi itu. Ayah sudah lama berkecimpung di dunia bisnis. Sangat memahami hal ini. Aku akan selalu mengingatnya. Baik. Masalah ini sudah diputuskan. Aku akan menemui kakek Ye sekarang. Untuk membahas detail pernikahan. Ada apa Luo? Selamat kepada Tuan Muda dan Putri keluarga Ye atas pernikahan yang sukses. Langkah lebih dekat untuk mewarisi grup Jiang. Kamu belum mengerti. Si rubah tua hanya menganggapku sebagai alat.
memanfaatkanku untuk mencaplok kekayaan keluarga Ye. Ahli waris sebenarnya dari keluarga Jiang adalah Jiang Peng. Tapi aku masih belum mengerti. Sama-sama keturunan keluarga Jiang. Mengapa dia lebih memihak Jiang Peng? Kurang lebih 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dia hanyalah seorang pemuda miskin yang datang ke kota untuk bekerja. Bersandiwara seolah-olah percaya pada cinta. Memanfaatkan kekuatan keluarga ibuku untuk membantunya. Kurang lebih saat aku berusia 5 tahun. Dia jarang pulang di malam hari. Saat tahun baru. Hanya ada aku dan ibuku. Kemudian ibuku tiba-tiba meninggal. Belum sempat dilakukan otopsi, ayah langsung memerintahkan untuk dikremasi. Seluruh keluarga Jiang dilarang keras membicarakan hal ini. Tidak menyangka ketua direksi bisa seperti ini. Pada hari pemakaman ibuku, wanita simpanannya dengan perut buncit datang memaksa untuk menikah. Si rubah tua itu tahu betul bahwa Li Ximen yang membunuh ibuku tetap memilih untuk menikahinya. Dan tak lama kemudian, melahirkan Jiang Peng. Di matanya, anak kandungnya hanyalah Jiang Peng. Tapi, aku tak pernah mendengarnya sudah bicara soal ini. Dulu tahu. Pelan-pelan meninggalkan keluarga Jiang. Bagaimana mungkin kamu tahu? Petunjuk-petunjuk ini, aku juga baru-baru ini mengumpulkan sedikit demi sedikit. Dan jujur saja, sampai sekarang, belum bisa mencari tahu penyebab kematian ibuku. Kakak, perusahaan teknologi kucing oranye ini, bisnis utamanya siaran langsung. Di antara perusahaan milik adik, masuk 3 besar. Memiliki latar belakang studi di luar negeri. Kemampuan sangat kuat. Adalah tangan kanan Jiang Peng. Nih, ini fotonya. Tangan kanan. Kenapa direktur utama menyerahkan perusahaan kucing oranye ke Jiang Lin? Reputasi pemborosnya sudah terkenal di mana-mana. Bukan mau membuat perusahaan bangkrut. Tidak ada cara. Siapa yang menyuruh si sampah itu beruntung menghasilkan lebih dari 1 miliar? Aku juga pernah mengenalnya. Dia sama sekali tidak memiliki kemampuan membuat keputusan seperti itu. Tentu saja dia tidak bisa menghasilkan. Juga teknik investasinya. Semuanya berasal dari seseorang bernama Smith yang memberikan saran di belakang layar. Hanya boneka Smith. Mr. Smith. Orang itu di lingkaran investasi Jiang Chen yang sedang gila-gilaan berinvestasi. Kamu tahu dia? Aku punya teman bekerja di perusahaannya. Bagus sekali. Bisakah kamu menghubunginya? Tentu saja bisa. Bagus. Oh ya. Si sampah Jiang Lin itu segera datang untuk mengambil alih kucing oranye. Asalkan kamu bisa mengusirnya. Akhir tahun, kamu akan menjadi partner baru di kucing oranye Tech. Tenang Nyonya. Saya pasti akan berusaha sebaik mungkin. Sepertinya kalian akan kecewa. Jiang Lin, kenapa kamu datang? Saya datang ke perusahaan saya sendiri. Apakah aneh? Sukura-kura yang saya kirimkan padamu waktu itu enak tidak? Saya memberimu hadiah. Tapi kamu malah bersekongkol untuk menipu saya. Katakan, bagaimana saya harus menghukummu? Jiang Lin, dia adalah ibu tirimu. Hormat sedikit. Kamu siapa? Manajer umum kucing oranye Tech. Apakah kamu tahu? Perusahaan ini sudah milik saya. Luo. Aku akan memperkenalkanmu pada perusahaan. Setelah ini, kamu yang akan mengambil alih perusahaan ini. Baik. Dia yang akan mengambil alih. Lalu saya. Jika kamu menurut, saya bisa mempertimbangkan untuk mempertahankanmu. Jika kamu punya niat lain, maka saya hanya bisa. Dengar tidak? Tahu? Seorang anak orang kaya. Lihat bagaimana saya Ayo memanggilmu. pergi. Ibu tiri. Kamu mau kemana? Kamu mau apa? Apa? Kamu pikir apa? Jiang Lin, jangan lupa. Aku ini wanita ayahmu. Tentu saja aku tahu. Tenang saja. Aku tidak tertarik padamu. Hanya ada kebencian. Kamu. Bagaimana ibuku meninggal dulu? Kamu pasti tahu kan? Aku tidak mengerti. Tidak mengerti tidak apa-apa.
Nanti aku akan perlahan-lahan membantu kamu mengingatnya kembali. Trik kotormu itu, aku tahu betul. Dari hari ini, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Kalian, Siapa yang menyuruhmu masuk? aku datang ambil berkas. Jianglin, kamu tunggu saja. Seumur hidupmu kamu tidak akan tahu bagaimana ibumu meninggal. Kamu lihat apa? Jiang Zong, aku hari ini izin di rumah, tidak datang ke kantor. Bagus. Arah perkembangan perusahaan ke depan. Kamu punya pendapat apa? Perusahaan streaming milik Jumau Tech, termasuk industri baru. Bagaimana arah perkembangan ke depan? Belum tahu, tapi untuk arah penandatanganan streamer ke depan, ini ada daftarnya. Ini semua streamer cantik. Kalau bisa membuat mereka melakukan konten yang sedikit berbahaya, pasti akan cepat dapat banyak penggemar. Lalu iklan, cepat dapat uang. Cantik pakai apa saja tetap cantik. Hal yang sedikit berbahaya itu tidak dilakukan. Seseorang yang hanya tahu minum dan main perempuan, playboy. Masa mau bilang sama aku, bicara soal energi positif. Aku tahu kamu nggak terima. Berani nggak taruhan sama aku? Oke. Mau taruhan apa? Strategi yang kamu bilang nggak sampai malam ini bakal kena banet dan diperbaiki sama platform. Belilah koran Huan Qiu Shibao. Masa sih? Kamu bilang diperbaiki ya diperbaiki. Tante Men nggak kasih kabar ke aku. Taruhannya apa? Kalau aku kalah, urusan perusahaan ke depannya, aku nggak akan ikut campur. Kalau aku menang, kamu gantikan Chen Luoluo. Jadi asisten pribadi aku. Gimana? Oke, aku setuju. Kamu harus siap mental. Jadi asisten pribadi aku. Harus siap berkorban banyak. Aku nggak akan kalah. Mari kita lihat nanti. Sekarang waktunya udah hampir. Buka HP lihat berita. Industri live streaming mulai aksi bersih. Blokir semua host yang melanggar aturan. Industri live streaming mulai aksi bersih. Blokir semua host yang melanggar aturan. Dari hari ini, kamu jadi asisten pribadi aku. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah cari seorang host. Namanya UNC. Berapapun harganya, tanda tangani dia. Baik, Kamu sekarang public figure, artis yang lagi naik daun. Jadi asisten pribadi di keluarga Jiang. Gimana sih? Waktu acara ulta kemarin sudah bikin heboh. Kamu fokus aja mainin peranmu. Banyak belajar sama Richard. Kita ke depannya juga mau bikin film sendiri. Kelak Luoluo kita bakal jadi produser. Ada apa? Pak Jiang, host wanita yang Bapak minta saya hubungi, Yuanshi, sudah ketemu. Dia nawarin harga 10 juta. Oke, tanda tangani saja. Menandatangani sih gak masalah, tapi manajer dari perusahaannya pengen ngajak Bapak makan malam. Hostnya juga bakal datang. Menarik. Kasih tahu mereka, saya akan datang. Yuan 11, host ini. Aku belum pernah dengar. Kenapa sih Pak Jiang sampai mau ngeluarin 10 juta buat nanda tangannya? Dia cantik ya. Gak cuma cantik. Dalam waktu singkat, dia bakal terkenal di seluruh dunia. Jadi wanita influencer paling terkenal dan termahal di dunia. 10 juta buat nanda tanganinya. Sudah dapat harga murah banget. Akhir-akhir ini kamu sering keluar malam-malam. Ketemu siapa? Orang penting ya? Penting banget. Mau ikut? Nggak ganggu kamu kan? Aku sih seneng-seneng aja. Ayo cepat. Udah lama pengen kerja sama grup Jiang. Nggak nyangka. Takjong, gelas ini saya persembahkan untuk Bapak. Zixi, kenapa baru dateng? Sini, duduk di samping Pak Jiang. Takjong,
Perkenalkan, ini adalah perusahaan kami. Host wanita paling populer. Nona Yuanshi. Kecantikan klasik Yuan 11. Lebih baik melihat langsung daripada mendengar. Ternyata lebih cantik dari video yang pernah saya lihat. Ah tidak juga. Zhang Zong Anda terlalu memuji. Dia biasanya tidak banyak bicara. Zixi. Cepat beri Jiang Zong segelas. Jiang Dashao adalah playboy terkenal. Dari Jiang Cheng? Tidak perlu segelas dari saya kan? Ternyata reputasi buruk saya sudah tersebar luas, sehingga tidak bisa menarik perhatian Nona Yu. Tidak juga. Jiang Zong dia hanya bercanda. Zixi. Bagaimana kamu bicara? Tahukah kamu, minuman ini terbuat dari apa? Bahkan anak SD pun tahu. Minuman keras terbuat dari biji-bijian. Benar. Yaitu biji-bijian. Tahukah kamu, berapa banyak biji-bijian yang ditanam petani setiap tahun yang busuk di ladang? Dan berapa banyak yang dibeli murah oleh perantara yang tidak jujur? Petani membutuhkan seorang juru bicara, seseorang yang bersuara untuk mereka. Seseorang yang membawa biji-bijian berkualitas baik ke rumah-rumah. Orang ini bisa jadi kamu. Saya? Apa maksudnya? Makanan pedesaan. Semua ini akan menjadi persona unikmu. Anda akan menjadi perwakilan hidup Zongzhou. Ini tidak hanya meningkatkan popularitasmu, tapi juga memajukan ekonomi pedesaan. Dua manfaat sekaligus. Sudah bicara banyak, bukan tetap demi uang. Lihat kontraknya. Perusahaan bersedia mengalokasikan seluruh keuntungan di masa depan kepentingan pribadi Yuan 11 untuk proyek bantuan kemiskinan dan pertanian. Ini bagaimana mungkin? Bagaimana? Tidak seperti orang yang akan melakukan hal seperti itu. Seperti. Sangat mirip. Sekarang seperti Pak Jiang. Pengusaha yang pragmatis sudah jarang. Bagaimana, Nona Yu? Pak Jiang. Tidak hanya sukses di usia muda, tapi juga berhati mulia. TAPI saya juga baru saja mendengar kabarnya. Selain itu ada dua perusahaan, juga ingin menandatangani 11-11. Tawarannya lebih tinggi dari Anda. Menurut tawaran sebelumnya, mungkin tidak bisa menandatangani. Katakanlah, berapa uang yang Anda inginkan? Pak Jiang cepat bicara. Tidak banyak, tidak banyak. Hanya 50 juta. Haha. Han Dong. Bagaimana Pak Jiang tahu nama lengkap saya? Oh. Ada dua tamu penting di lantai bawah. Ya, Anda bisa mengundang mereka berdua ke atas. baik. Pak Jiang. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Anda ke Handong. Ah, iya saya. Setelah diperiksa. Melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan besar. Silakan ikut kami. Tidak menyangka. Kabarnya suka wanita dan sembrono. Apa kabarnya bilang, saya ini monster berkepala 3 dan berlengan 6. Sebenarnya, saya harus berterima kasih. Ah Dong menipu orang untuk menandatangani kontrak denda tinggi yang tidak bisa saya bayar dalam 2 hidup. Apalagi para streamer kecil itu. Ah Dong juga berhubungan dengan beberapa kekuatan asing melalui cara undian, ikut serta dalam pencucian uang. Jangan bilang, saya sudah tahu. Jadi, bagaimana kamu ingin membalas orang baik ini? Kamu mau bagaimana? Ternyata memang top. US 11 asli, lebih cantik daripada saat live. Jangan bergerak. Kita main game. Ah. Ini kartu kunci villa. Alamatnya nanti saya kirim.
Jiang Peng baru mengosongkannya minggu lalu. Kamu bawa beberapa orang untuk membereskannya. Malam ini tinggal di sana saja. Jiang Zong, Anda ini. Kamu orang pintar. Harusnya mengerti maksud saya. Jiang Peng dan keluarganya di belakang layar pasti sudah sibuk sekali. Mereka akhir-akhir ini sedang gencar menghubungi Luo Zong dan Wang Zong. Adikmu hampir tinggal di perusahaan Luo Zong. Kamu bilang, Luo Zong dan Wang Zong, bagaimana dibandingkan dengan Ye Zong? Kalau 5 tahun yang lalu, kakek Ye mengundang keluarga konglomerat besar Jingzhou. Luo Zong dan Wang Zong sepertinya bahkan tidak punya hak untuk masuk. Sama sekali. Kedua kakak beradik ini katanya sampai tengah malam di depan pintu. Lanjut. Tapi, energi kakek Ye semakin menurun setiap tahun. Katanya, terakhir kali di gedung department store keluarga Ye ada masalah dengan dana properti. Keributannya cukup besar. Tapi, pada akhirnya tidak ada tindak lanjut. Oh begitu. Menarik. CEO Jiang, ada sesuatu. Bilang, Kehandong mati. Mungkin ada hubungannya dengan adikmu. dong. Kasusnya, bukan disita keuntungan ilegal, ditangkap, lalu dibebaskan kan? Kabarnya, sekarang dalam keadaan tertutup. Dikatakan bunuh diri di gedung tinggi. Tapi ada yang memotret. Sebelum dia bunuh diri. Orang terakhir yang dia temui adalah Jiang Peng. Hanya seorang kehandong. Berani begitu sombong di dunia live streaming. Pasti ada yang mendukungnya. Kebetulan ada beberapa streamer sedang live streaming di luar. Mungkin dia mengonsumsi banyak obat. Lalu ada orang yang melemparkannya dari atas gedung. Sekarang, live streaming mereka dalam keadaan terkunci oleh pengawasan. Saya juga tidak terlalu yakin. Kamu cari orang ini. Bilang Jiang Lin minta bantuannya. Dia bisa bantu kamu dapatkan laporan otopsi. He Qingyu. Ini benar-benar berita utama yang menggemparkan. Halo ayah. Aku tidak peduli kamu di mana, sedang apa. Sekarang juga pulang. Si rubah tua marah besar. Pasti Li Ximen dan anaknya lagi-lagi bikin onar. Wahai tuan muda, akhirnya kamu pulang. Kamu adalah sepupu Lau Jia. Benar tuan muda. Terima kasih atas pengaturannya. Apa yang terjadi? Katanya karena ayah tahu kamu menghabiskan 10 juta. Merabeser. Mengumpulkan semua anggota keluarga. Beberapa hari ini untung puluhan miliar. Kalau hanya karena 10 juta mencari masalah denganku. Keluarga Jiang ini sudah saatnya berganti pemimpin. Ya? Zhonglin, kamu masih berani pulang. Muka keluarga Jiang sudah kamu nodai. Bete banget. Penger, Bicara yang baik-baik. kamu ngapain? Kamu berani memukulku. Baru beberapa hari tidak bertemu. Kamu sudah lupa cara bicara dengan kakakmu. Setelah hari ini berlalu. Jiang Lin. Ini adalah ketua grup perusahaan Ye. Yang terhormat Ye Cheng Ye. Di sampingnya adalah mutiara keluarga Ye. Cucu kesayangan Ye. Tunanganmu, Ye Lan. Salam hormat untuk Ye. Nona Ye. Pertama kali bertemu. Halo? Aku tidak ingin bersama seorang. Ini. Semua dikirim secara anonim kepada Ye Lau. Kamu lihat sendiri. Wajah depan ini tidak jelas. Kamu menyewa orang untuk memotret. Tapi cari yang profesional dong. Dan wajah samping ini. Semuanya buram. Apakah aku segemuk ini? Jiang Lin. Kamu mau bikin aku mati kesal ya? Ah. Tadinya kukira. Menyerahkan perusahaan live streaming padamu. Kamu bisa mengelolanya dengan baik. Tapi ternyata. Kamu malah memanfaatkannya untuk tidur dengan ancor wanita. Benar-benar tidak bisa diandalkan. Kebiasaan buruk tidak bisa diubah. Aku sudah dengar. Dia Demi Menendai Tenggini seorang anchor wanita. Bahkan menghabiskan 10 juta. Kakek, orang seperti ini aku tidak mau menikah. Menurut yang aku tahu, seorang ancor wanita top. Paling mahal cuma 1-2 juta. Dia menandatangani seorang anchor wanita tidak terkenal. Malah bisa menghabiskan 10 juta. Katanya. Bagaimana aku harus memujimu? Ah. Benar, bos.
Kamu sudah mempermalukan keluarga Jiang. Semuanya. Aku mau berdiskusi dengan Yelau tentang pernikahanmu dengan Yelan. Tapi kamu malah melakukan hal seperti ini. Bagaimana aku harus menjelaskan pada Yelau? Pak Jiang. Biarkan anak itu bicara perlahan. Mungkin. Jangan cari alasan untuk orang seperti ini. Menurutku, foto ini sudah jelas-jelas. Apalagi yang bisa disalahpahami? Aku nggak ada yang bisa dikatakan. Foto-fotonya kan udah ada di sini. Ayah. Jenggerkon. Dia nandatangani kontrak sama si penyiar cewek. Pasti cuma buat ngejar dia. Salahku semua. Kalau aja aku lebih perhatian ngurus Lin, dia nggak bakal ngelakuin hal kayak gini. Kakek, mereka lagi ngurusin urusan keluarga mereka. Kita juga nggak pantas buat ikut campur. Menurutku, mereka juga nggak ngehargai kita berdua. Mending kita mundur dulu. Nah, Xiaolan. Kamu tumbuh besar di depan mataku. Tenang aja. Pasti aku kasih kejelasan. Yelau. Untung aja masalah ini. Kalau enggak cuma kamu. Seluruh keluarga Jiang kita bakal jadi bahan tertawaan orang. Haha. Dia udah jadi bahan tertawaan terbesar di Jiangcheng. Anak orang kayak yang kumatau. Minum-minum sama ngejar cewek. Ngandelin. Smith yang gak kelihatan. Dapat untung dikit. Tapi malah ngerugiin seluruh keluarga Jiang. Aku malu sama dia. Sudah. Kamu diam. Yelau. Andale hate. Perkawinan kita ini. Aku mau batalkan. Aku Yelan, nggak bakal nikah sama anak orang kaya yang nggak tahu malu. Ketua Jiang. Keluarga Ye kita. Walau gimana pun, kita juga punya harga diri. Di satu sisi pengen jadi. Di sisi lain ngeluarin 10 juta. Pergi pacaran dengan seorang streamer wanita. Orang seperti dia. Zhonglin, kamu lihat dirimu sendiri. Apa yang sudah kamu lakukan? Menghabiskan 10 juta untuk tidur dengan seorang streamer wanita. Sudahlah, sekarang, sudah sampai ke tahap memutuskan pertunangan. Kamu benar-benar sampah. Bagus. Aku lihat bagaimana kamu bisa melawanku. Ayah. Zhonglin, Terus-terusan melakukan hal seperti ini. hal yang tidak tahu malu. Mungkin lebih baik kita usir dia dari keluarga Jiang. Agar dia tidak mempermalukan keluarga Jiang lagi. Benar, Pak. Pak Kenlin pergi dari keluarga John. Keluar dan belajar juga bagus. Mungkin kekurangannya bisa berubah. Jika aku tidak bisa menikah dengan keluarga Ye, rencana kakek untuk mencaplok harta keluarga Ye akan gagal. Zhonglin, bagaimanapun juga dia adalah anak Zhang Zhenshan. Bagaimana bisa langsung diusir? Begitu saja. Pak Ye. Jianglin hanya sedang bingung. Masalah pernikahan. Mari kita diskusikan lagi. Zhonglin, cepatlah berlutut di depan Pak Ye. Dan minta maaf. Aku tidak salah. Minta maaf untuk apa? Tidak mau mengaku salah. Kamu tidak salah. Kalau begitu aku tanya, apakah kamu menghabiskan 10 juta untuk menandatangani kontrak dengan seorang streamer wanita? Benar. Jika ada streamer wanita seperti itu lagi, aku akan menandatangani lebih banyak lagi. Ayah. Dengar apa yang dia katakan itu, seperti omong kosong. Malah mau ubah perusahaan streaming. Jadi haremnya sendiri. Di otakmu. Aku rekrut penyiar wanita, cuma buat tidur sama mereka. Tahun-tahun lalu aku udah tidur sama banyak. Mana ada yang aku rekrut? Oke. Kamu habiskan 10 juta. Rekrut 1. Penyiar wanita yang gak terkenal. Kamu bikin duit tiger sama dia. Lalu buat apa? Tentu aja buat cari uang. Seorang streamer kecil. Yang followernya gak sampai 2 juta. Bisa kasih kamu. Kamu habiskan 10 juta duit kontrak. 10 juta tukar 1 juta. Gimana kamu bisa untung? Kita semua dianggap bodoh ya. Untung 1 juta. Itu logikamu. Gak sampai hari ini. Aku bisa pakai 10 juta ini. Tukar jadi beberapa miliar. Malah ngomong sembarangan. 10 juta tukar beberapa miliar. Emang kamu pikir 10 juta tukar beberapa miliar? Hal yang mustahil kayak gitu. Aku aja gak berani bilang. Kamu malah langsung ngomong. Kayak kayu busuk gak bisa diukir. Ye. Maaf ya buat tontonan buruk. Anak kita ini suka gengsi aja. Kakek, kamu juga dengar apa yang dia bilang? Hari ini, aku pasti batalin nikah ini. Jianglin. Kamu. Kalau kalian semua gak percaya, aku bisa pakai 10 juta ini buat dapetin beberapa miliar. Berani gak kita taruhan? Oke. Aku juga mau bertaruh denganmu. Kalau kamu menang, jangan bilang mau menikah denganmu. Bahkan jadi pengasuhmu selama sebulan pun. Boleh saja. Kalau petunangan dibatalkan. Kalau aku kalah, aku siap menerima apapun hukuman dari kalian. Tapi kalau aku menang,
Beberapa proyek properti atas namamu akan jadi milikku. Proyek properti apa? Yaitu yang kamu beli dari keluarga Jiang, bersama Luozong dan Wang Zong dari keluarga Jiang. 5 proyek properti itu, dengan kekayaan keluarga Jiang. Tapi nanti aku akan jadi menantu keluarga Ye. Kalian tidak bisa sentuh lagi. Selain itu, RY dari keluarga Jiang. Adong bukan orang baik, tapi orang di belakangnya. Aku pasti akan mengungkapnya, agar dunia siaran ini jadi lebih bersih. Kalau berani coba saja selidiki. Aku lihat kamu bisa menemukan apa. Dan kamu. Aku kebetulan sedang butuh pelayan yang bisa memijat dan memukul punggungku. Kalau kamu kalah, datanglah ke keluarga Jiang selama sebulan dan ikuti perintahku. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana caramu menghasilkan beberapa miliar itu. Tinggal beberapa menit lagi, siaran Yuan 11 akan berakhir. Nanti, kita akan lihat hasilnya. Ketua, Kamu yang berpengalaman di industri siaran. Menurutmu, apakah Yuan 11 ini akan jadi terkenal? Yuan 11 memang sudah cukup dikenal di dunia siaran. Tapi di lingkaran ini, sangat niche. Ditambah lagi dengan kepribadiannya yang dingin. Dia tidak suka berinteraksi dengan penonton. Jadi menurutku, kemungkinan dia menjadi terkenal sangat kecil. Bahkan bisa dibilang tidak ada. Dengar itu. Semua tidak yakin. Kamu masih merasa bisa menang. Menurutku dia seperti babi mati yang tidak takut air panas. Kalau kamu mengaku dengan jujur, tidak ada yang besar. Kesalahanmu adalah Semakin tidak mampu seseorang semakin keras mulutnya. Jiang Lin, kamu masih berani tertawa. Orang sepertimu yang tidak tahu malu. Seumur hidupku. Ada waktu. Aku benar-benar harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa telingaku. Setiap hari mendengar hal-hal kotor apa ini. Lihat waktu, seharusnya telepon sudah datang. Live streaming Pak Jiang ini, kami menjual lebih dari 2 miliar. Pak Jiang, saya mengikuti rencana live streaming yang Anda berikan. Menggunakan citra klasik. Menjual produk pertanian, ternyata langsung menarik lebih dari 10 juta penonton. Live streaming ini, hanya dari arus belakang, sudah lebih dari 1 miliar. Laba bersih bahkan lebih dari 500 juta. Pak Jiang Anda luar biasa. bagaimana mungkin? Dia berbicara omong kosong. Bagaimana mungkin satu live streaming bisa menghasilkan lebih dari 1 miliar? Bahkan bisa untung bersih beberapa ratus juta. Pasti sedang berbohong. Masih 10 juta penonton. Benar-benar omong kosong. Apakah ini bohong? Buka saja ponsel kalian, lihat saja trendingnya. Dewi gaya tradisional Yuan 11 meledak. Naik ke puncak trending. Streamer Kuaishou. Muncul kuda hitam epik. Total pesanan lebih dari 1 miliar. Merek besar seperti WVC Cookie berebut mengajak Yuan 11 jadi duta. Gila. Pasti gila. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bisa begini? CEO Y. Properti Anda. Setelah saya kembangkan, akan saya kembalikan. Anggap saja hadiah perkenalan. Saya tahu. Pasti Anda beli traffic. Pasti. Ya? Kalau tidak, kenapa bisa banyak yang nonton? Traffic cuma bisa ningkatin exposure. Pesanan nggak bisa dipalsuin. Live streaming ini. Cuma kebetulan beruntung. Bisa untung segitu. Nanti beberapa hari dia nggak laku lagi. Lihat aja kamu masih bisa sombong apa. Gak lama lagi. Yuan 11 akan jadi duta besar aliansi negara. Go internasional. Masa bisa bilang gak laku lagi? Kalian cari alasan mulu. Mau makan lagi apa yang udah dikeluarin? Beberapa pengembangan properti. Sebenarnya juga, kami rencananya mau kasih hadiah perkenalan untuk kamu dan Nona Ye. Tapi Nona Ye beda. Kayaknya kurang masuk akal. Betul kan CEO Jiang? Pak Y. Malu-maluin aja. Adik. Kamu bilang kalau Ahdong hidup. Ngobrol apa ya sama aku? Cepat ambilkan kakakmu. Template kontrak transfer saham. Kalau yang kalah adalah aku. Apakah kalian juga akan bilang begitu? Sudahlah. Taruhan ini. Kalian harus mengakuinya. Tidak mengakui pun harus mengakui. Hari ini. Tanda tangani perjanjian transfernya. Kalau tidak Ahdong akan hidup. Nanti mesin jahitnya sampai mengeluarkan asap. Kau juga tidak akan bisa keluar. Kau mengancamku. Panggil kakak. Jiang Lin, kau benar-benar brengsek.
Bahkan adik kandungmu sendiri, Cao Kyuko juga. Mama, aku, Jianglin, kau keterlaluan. Kalian yang tidak menepati janji masih menyalahkanku keterlaluan. Tanda tangan atau tidak? Baiklah. Aku tanda tangan. Bagus. Sekarang, giliranmu. Jangan-jangan kau juga mau mengingkari. Kakek, Jiang Shao. Laner ini kan cewek. Bisnis mana dari keluarga Ye yang bagus? Kau pilih saja. Kau pikir aku kekurangan uang? oh, Jiang Da Shao. Aku sarankan kau terima saja. Jangan keterlaluan. Perhatikan batasnya. Hari ini, aku akan tunjukkan pada kalian apa itu batas. Jianglin, gambaranmu sebagai orang miskin yang tiba-tiba kaya, benar-benar konkret. Keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Nona Ye. Cuma anjing yang suka menindas. Kalau bukan karena Tuan Smith, diam-diam membantumu, kamu masih orang yang suka mabuk-mabukan dan berjudi. Nomor 1 di Jiangteng. Pemboros. Benar, walaupun aku harus menikah, aku akan menikah orang seperti Tuan Smith. Sedangkan kamu, tidak ada yang mau. Bahkan taruhan kecil pun. Kamu, Aku akan mengabulkanmu. Taruhan ini dibatalkan. Perjanjian pernikahan sampai di sini saja. Jianglin. kamu masih punya kesadaran diri. Kakek, ayo kita pergi. Aku tidak mau berbicara lagi dengan bajingan seperti ini. Satu kata pun. Ye Lau. Ayo pergi. Masih ada beberapa perusahaan yang harus aku ambil alih. Ibu. Jianglin merebut aset yang seharusnya menjadi milikku. Aku harus membuatnya membayar. Takut apa? Walaupun dia mengambil beberapa perusahaan itu, bagaimanapun juga, dia tetap tidak akan mendapat 1 sen pun. Ibu. Maksudmu? Aku sudah mengambil uang tunai yang tersedia dari 3 perusahaan atas namamu. Yang dia ambil hanyalah cangkang kosong. Nyonya, bisakah kamu menghubungi Tuan Smith? Katakan saja kita ingin meminta nasihat tentang sesuatu. Berapapun bayarannya. Asal dia yang minta. Oke. Tunggu sampai Peng jadi pewaris keluarga Jiang. Kamu akan menjadi pahlawan terbesar kami. Setelah mendapat bantuan Tuan Smith, kurasa Jianglin takkan bisa melawan kita lagi. Kalau begitu, adik bodohku itu akhirnya menghubungimu. Sayang, Tuan Smith. Kapan kamu memutuskan untuk membantuku? Aku bisa memastikan bahwa kamulah orang itu. Sebenarnya saat pertama kali bertemu, aku hanya merasa pernah melihatmu. Jadi saat pesta ulang tahun, yang kutulis di meja adalah nomor loter hari itu. Waktu itu aku ada di samping dan merekam semuanya. Jadi, Smith sebelum pesta ulang tahun adalah Jianglin. Smith setelah pesta ulang tahun adalah Hikinyu. Apakah Jiang Peng mencarimu? Sudah ada kabar angin. Dia mau menukar aset keluarga Jiang untuk bertemu sekali. Tentang ibuku. Ketika semua orang memusatkan perhatian pada Smith, siapa sangka dia Kuma, anak orang kaya yang berulah di pasar. Tanpa Smith, apakah Jianglin bisa hidup? Keluar dari rumah Jiang saja sudah sulit. Uangnya sudah masuk ke rekening luar negerimu. Terima kasih banyak. Ada beberapa hal, sekali terungkap, tidak bisa kembali lagi. Keadilan selalu tidak akan absen. Anak tertua. Di rekening perusahaan sekuritas ini, tidak ada dana sama sekali. Justru berutang kepada investor. Lebih dari 600 juta. Sengaja meninggalkan kekacauan untukku. Lalu bagaimana? Apakah kita masih harus terus memegangnya? Tentu saja. Harta itu milik Jiang. Utang juga harus milik Jiang. Jiang dari Jianglin.
Beritahu semua eksekutif perusahaan. Besok berkumpul di ruang rapat. Baik, Pak Jiang. Kalian sudah menerima instruksi dari anak kedua kan? Besok harus bagaimana? Sudah tahu. Tenang saja. Jianglin si sampah itu, meskipun jadi direktur utama, kami tidak akan memberinya perlakuan baik. Hahaha. Benar, berani merebut perusahaan anak kedua. Kurasa Jianglin ini sungguh sudah bosan hidup. Ah, kamu kan yang hari ini terus memesan dan gila-gilaan memberi hadiah. Memberi begitu banyak hadiah. Sebagai nomor 1 di chart aku juga ingin melihat pertunjukan VIP si Streamer. Ah, Pertunjukan sudah selesai. Bicara hal yang serius saja. ah, Hei, Jianglin, jangan berpura-pura. Ada orang di sana. Cepat panggil orang. Jiang Dashao terluka. Jangan berpura-pura, kan nggak pakai tenaga. Jiang Dashao belakangan ini, bisnisnya lagi naik daun. Kenapa hari ini ada waktu datang ke sini? Makan tahu saya. kamu nanti jadi saya. Ini dokumennya, saya sudah tanda tangan. Kamu ini pria seperti apa sih? Kenapa diam saja? Diam ya. Baiklah. Kalian bisa pergi. Tanda tangan dulu baru pergi. Meja kursi di sini. Saya mau sumbangkan untuk anak-anak di daerah miskin. Waktu resign. Jangan bikin kotor. Diberhentikan. Kenapa kami dipecat? Kami semua senior di perusahaan. Dasar sampah, mau memecat kami. Lihat dulu diri sendiri, ada kualifikasi nggak? Beritahu Satpam, setengah jam bersihkan tempat. Ya? Beneran nggak sih? Apakah Shao tahu ini? Tahu pun gimana. Mau terus jadi anjingnya Jiang Peng. Harus keluar dari sini. Itu satu-satunya jalan. Mama. Jianglin si sampah. Memecat semua eksekutif Tianjin. Justru sesuai keinginan saya. Kumpulkan mereka semua. Saya lebih baik hancurkan, daripada tinggalkan untuknya. Manajer Luo dan Paman Wang. Di saat genting, mereka pasti akan bantu saya. Manajer Zhang, para eksekutif sudah dipecat semua. Uang yang sebelumnya terutang. Proses pembayaran sudah dimulai. Dana 600 juta. Meski melibatkan banyak perusahaan. Tapi dana akhirnya mengalir ke akun Pak Luo. Coba lihat, berapa banyak saham Shengxi yang tersisa. $1 miliar. Mencakup 20% dari total saham perusahaan Shengxi. Banyak sekali. Gak heran selalu begitu. Jangan buru-buru dijual dulu. Pertunjukan bagus, baru saja dimulai. Perusahaan memegang saham grup Shengxi terus menurun. Kalau tidak segera dijual, utang perusahaan akan terus bertambah. Ma, si sampah itu benar-benar mengeluarkan uang sendiri. Mengisi 6 miliar. Pak Luo bilang uangnya sudah masuk. Kita dan Pak Luo bagi 37. Ini 15 miliar loh. Kali ini, lihat aja dia sombong lagi. Saya sudah bicara dengan Shengxi. Saham Shengxi. Jianglin mau jual sekarang pun, yang menunggunya hanya jatuh lebih dalam. Rugi total. Haha. Shei, dari pihak Smith, mau akuisisi grup Shengxi. Grup Shengxi. Kamu yakin? Katanya sudah mulai beredar kabarnya. Ini pertama kalinya, dia menyebut nama satu perusahaan sampai jadi headline di Global Time. Dana asing pada beli dengan gila-gilaan. Bagus. Ma, cepat lihat. Saham naik. Kayaknya beneran. Cepetan beli. Kita gak boleh ketinggalan. Momen yang tepat buat beli di harga terendah. Cepetan, telepon Pak Luo. Pak Jiang, saham grup Shengxi sudah naik 60%. Kakak, saham terus naik. Kenapa kita gak pegang saham lebih lama aja? Grup Shengxi.
Segera bakal ketahuan manipulasi keuangan. Kenaikan kali ini cuma spekulasi. Oh, ternyata kakak. Aku langsung jual sahamnya. Dah. Hi King Yo. Kali ini, kita bisa untung minimal 4 miliar. Sayangnya si Jiang Lin yang gak berguna. Juga bisa untung banyak. Bodoh itu udah jual sahamnya. Gak dapat untung sama sekali. Berita keuangan global. Mr. Smith, SAR meneliti grup Shengxi, menemukan manipulasi keuangan. Selama bertahun-tahun memalsukan laba. Kenapa? Gimana bisa gini? Hancur. Semuanya hancur. Masih sempat jual sekarang. Gak ada yang mau beli. Saham kita terjebak. 4 miliar. Hilang semua. Mama. Kalian ini. Pasti kamu. Ngomong apa sih? Aku pulang bukan buat lihat kamu gila-gilaan. Gulungan. Aku bertarung denganmu. Anda. Ini adalah awal. Aset konsorsium keluarga Jiang. Kecuali atas nama saya. Di luar pelabuhan dan dermaga itu. Yang lain adalah milikmu. Ya. Hal-hal tentang ibumu. Jangan menyebutkan ibuku. Ayah dan anak saya. Rumah Jiang akan menjadi milikmu cepat atau lambat. Sampai di sini. Aku tidak seperti dirimu. Untuk apa yang disebut ketenaran dan kekayaan? Jual diri sendiri. Aku tidak seperti kamu. Selain uang saya. Dan hal-hal yang penuh hormat. Saya berpura-pura sakit. Juga untuk menghindari ketajaman Anda. Kalian berdua adalah anakku. Aku sudah memberimu kesempatan. Sudah lama. $4 miliar. Tidak ada yang tersisa. Ini benar-benar istimewa. Ibu, kita tidak boleh melepaskan Jiang Lin. Biarkan dia membayar. Apa yang kamu panik? Aku sudah memilikinya. Cara untuk menghadapinya. Saya mendengar oleh tuan muda grup Jiang. Menikah? Apakah benar? Menikah? Lelucon apa? Aku memutuskan kontrak dengan dia. Maka Anda dapat dengan mudah mengungkapkan. Kenapa? Satu hanya tahu. Setelah Tuan Jiang menikah denganmu, ada reaksi apa? Kau sudah selesai. Janji judi tidak berlaku. Kontrak pernikahan. Ini sudah cukup. Tante Wu. Ibu. Ayah sangat ingin agar Jiang Lin menikahi Nona Ye. Tapi sayangnya tidak ada kesempatan. Jadi aku terpaksa minta bantuan kakak Wu. Nanti, baik keluarga Ye maupun Jiang, semua akan menjadi milikmu Peng. Jangan sebut lagi nama Jiang Lin di depanku. Aku langsung kesal mendengarnya. Sudahlah, jangan dibahas lagi. Nona Ye ini. Mengajakku ke hotel untuk bicara apa? Ada apa lagi nih? Payudara nggak ada. Hahaha. Ini. Apa yang kau lakukan padaku? Saat aku datang. Kok kau bisa sebegitu tebal mukanya? Kau ingin aku menikahimu. Dengan cara yang kotor dan hina. Pikirkan baik-baik dengan otak bebalmu itu. Kau ini. Pantat juga nggak ada. Gratis pun aku nggak mau. Jiang Lin, aku kasih tahu. Aku akan membuatmu membayar. Hei, Jiang Lin, kamu di mana? Nona ya?
Apakah dia bersamamu? Ya, Sekarang juga. Segera. Kalau dia sampai kehilangan sehelai rambut pun, aku akan mengulitimu. Kakek, Zhang Zhenshen, kamu harus memberikan penjelasan padaku hari ini. Jiang Lin, kau anak durhaka. Aku. Kamu masih berani menghindar. Qiu Yargechang, bisa melahirkan orang sepertimu. Seorang yang tidak tahu malu. Kenapa tidak berlutut? lutut. Kenapa harus? Kamu masih berani bertanya. Nona besar keluarga Jiang, kamu sudah berbuat apa padanya? Kamu sendiri tidak sadar. Lihatlah. Seluruh kota Jiang sudah tahu. Kamu pikir aku tidak tahu? Ini semua rencanamu. perbuatanmu sendiri tidak mau mengaku. Masih menyalahkan orang lain. Jiang Lin, kamu masih pantas disebut pria. Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Aku ini pria atau bukan? Brengsek. Saksi dan bukti sudah lengkap. Kenapa tidak berlutut dan minta maaf? Hari ini aku tidak akan berlutut. Kalian bisa apa? Kamu mau bikin aku mati marah? HMPH. Ye Lau. Karena kedua anak ini sudah memasak nasi menjadi bubur. Teresa, lebih baik kita ikuti arus. Biarkan mereka menikah. Dengan begitu, setelah dia menjadi menantumu, kau bisa memukul atau memarahinya. Tergantung suasana hatimu. Hal ini, jika sampai tersebar, akan merusak nama baik keluarga kita. Tidak baik. Apalagi, kita juga sudah ada rencana untuk menikahkan mereka. Aduh, keadaan sudah sampai di sini. Mungkin, ini pilihan terbaik. Kakek, aku... Pernikahan ini tidak mungkin aku lanjutkan. Jiang Lin, apa omong kosong ini? Membuat aku dan Yelan pingsan. Lalu memotret kami dan mengirimkannya ke media. Kemudian memaksa kami menikah. Benar-benar pertunjukan yang sangat hebat. Jiang Lin, apa maksudmu? Tanyakan saja pada mereka berdua. Pernikahan politik hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, sepertinya kalian akan membantu merencanakan untuk mendapatkan harta keluarga Ye, lalu cari alasan untuk mengambilnya dariku. Jiang Lin, jangan fitnah aku senaknya. Ini benar-benar omong kosong yang menakutkan. Ketua Jiang. Keluarga Jiang kalian benar-benar pintar mengatur rencana licik ya. Ye tua, jangan dengarkan omong kosong bocah itu. Bagaimana mungkin keluarga Jiang bisa melakukan hal seperti itu? Berikan aku 2 hari waktu. Aku akan memberi keluarga Ye sebuah penjelasan. Nanti, lihatlah apakah aku berbohong atau fakta memang seperti ini. Apa ada urusan mencariku? Aku percaya Tuan Jiang bersih. Pada teknologi jingga kucing, Callahan Dan, kemampuan yang kau tunjukkan sekali lagi bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Apalagi dengan entengnya, gadis keluarga yang biasa saja. Ada satu hal. Aku selalu penasaran tentang hubunganmu dengan Tuan Smith. Apa sebenarnya hubungan kalian? Kau begitu penasaran. Memikirkannya siang dan malam. Tidak bisa tidur semalaman. Kalau begitu biar aku membantumu. Aku ingin tahu, si cantik yang menggoda ini, sebenarnya punya niat apa?
Tuan Besar, aku tidak melihat apa-apa. Terburu-buru. Tuan kedua, mengambil segel perusahaan Jiang. Segel beberapa perusahaan. Semuanya diambil. Serahkan perusahaan kepadanya. Maaf Tuan Besar, aku tidak bisa menghentikan mereka. Sudah mulai merampas terang-terangan. Aku punya cara untuk menghadapi mereka. Kalau begitu aku pergi dulu. Kalau kamu ingin tinggal, boleh saja. Kita lanjutkan. Jangan buru-buru. Lain kali, kita lanjutkan lagi. Oh ya, bukti Jiang Peng menjebakmu. Sudah aku kirim ke emailmu. Itu sebuah video. Ibu, orang yang dicari Tante Wu. Tenang saja, tidak akan ada kesalahan. Baguslah. Aku ingin melihat si sampah itu. Bagaimana akhirnya? APA Masalana. Tuan kedua, baru dapat kabar. Tuan Smith ingin mengembangkan bisnis keuangan di Jiangcheng. Rencananya 3 hari lagi akan mencodokkan lelang, mencari mitra kerjasama untuk mendirikan perusahaan sekuritas bersama. Nanti Tuan Smith juga akan hadir langsung. Bagus. Kabar kali ini tidak ada kesalahan kan? Lelang akan dilakukan secara terbuka. Informasi detail bisa dicek di situs resmi Mr. Smith. Ini benar-benar berkah dari langit. Kalau bisa, kerjasama dengan Mr. Smith. Meskipun bos tahu, kita rugi miliaran, dia pasti tidak akan marah. Di Jiangcheng perusahaan yang punya lisensi sekuritas hanya ada beberapa. Kemampuan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita. Sekarang, stempel perusahaan Tianchen Securities ada di tangan kita. Acara tender ini seolah dibuat khusus untuk kita. Nanti, menghabisi Jianglin yang kecil itu semudah menginjak semut. Sangat mudah. Setelah semuanya selesai, aku pasti tidak akan melupakan jasamu. Baik Tuan Muda. Mudah sekali tertipu. Harus bilang kamu naif atau bodoh. Jiang Peng percaya. Dia pasti akan ikut tender. Dia rugi miliaran. Tentu saja harus memanfaatkan kesempatan ini. Jadi selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Sederhana. Biarkan keluarga Jiang menang tender. Dirikan perusahaan keuangan. Tapi, harus tanda tangani perjanjian taruhan. Perjanjian taruhan. Benar. Di perjanjian itu disebutkan, harus membuat perusahaan patungan go public. Kalau tidak, 2 tahun. Di bidang lain memang tidak sulit, tapi di bidang keuangan. Tiga hari lagi, pemerintah akan mengeluarkan larangan bagi perusahaan keuangan swasta untuk go public. Jiang menang tender, tapi gagal memenuhi target. Mereka akan kehilangan segalanya. Sepertinya, malam yang layak dirayakan. Pak Jiang, acara tender sudah diatur. Tinggal menunggu dimulai. Bagus. Tuan Smith benar-benar akan datang ke acara tender. Bukankah kamu selalu ingin tahu? Tuan Smith, apa hubungannya denganku? Kali ini kamu akan tahu. Pak Jiang, aku sering merasa Tuan Smith sepertinya ada di kota Jiang. Bahkan, ada di sekitarku. Oh, di mana dia? Mungkin ada di... Kamu sedang bermain api. Maka aku akan membuat api ini lebih besar lagi.
Jianglin, Waktu 2 hari belum habis. Nona Ye, sangat ingin bertemu denganku. Apa mungkin kamu merindukanku? dasar cabul, masih berani tertawa. Aku beritahu kamu, aku tidak akan menunggu dengan diam. Kalau hari ini kamu tidak memberiku penjelasan, aku akan membawamu ke pengadilan. Karena Nona Ye sangat terburu-buru. Aku akan memperlihatkanmu sebuah video. Video apa? Nona, ini kantor. Ada 2 pengawalmu di samping. Apakah aku akan memakanmu? Kecuali kamu juga suka keramaian. Siapa mereka? Ikut aku ke suatu tempat. Kamu akan tahu. Jawaban yang kamu cari. Ada di sini. Ini. Bicara. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Cepat katakan. Tidak mau bicara, tidak masalah. Aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Luruskan jarinya. Aku akan bicara. Konsekuensi jika kau mengatakan satu kata lagi. Kamu tahu kan? Ya. Bukankah sudah kuberitahu, setelah menangani Lan, kita tidak akan berhubungan lagi. Wu Yu. Kepala rumah tangga keluarga Jiang. Kamu pasti pernah melihatnya. Anjing PHA Jiang Peng dan Li Ximen. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Bagaimana kamu ingin menanganinya? Jangan terlalu keras. Jangan sampai membunuhnya. Jika kamu benar-benar bisa menang, kerugian 4 miliar itu tidak apa-apa. Kalau tidak, jangan khawatir, kali ini, aku pasti akan berhasil. Ya. Ketua Jiang, hari ini, kamu harus memberiku penjelasan. Ya Lao, apa yang kamu lakukan? Keluarga Jiang. Semakin hebat ya. Menyuruh orang menculik Lan. Membiusnya. Membawanya ke hotel. Lao, ya Lao, sepertinya di sini ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman. Hari ini kita akan melihat apakah ini kesalahpahaman. Jiang Lin. Manajer Wu. Orang ini seharusnya kamu kenal. Saya tidak mengenalnya. Hei, kamu menelepon saya untuk apa? Bukannya setelah menangani Lan, kita tidak akan berhubungan lagi. Sekarang masih berani bilang tidak kenal. Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan, saya hanya sesaat tidak sadar. Ya? Cukup. Bagaimana kita harus menangani orang ini? Saya tidak punya pendapat. Memukul anjing pun harus lihat tuannya. Manajer Wu menemani Nyonya masuk ke keluarga Jiang. Lalu, yang menyuruhnya tidak mungkin orang lain. Apa maksudmu dengan perkataan itu? Yang menyuruh Manajer Wu adalah kalian berdua. Ye Lao, saya menghormati Anda sebagai sesepuh. Tapi jika Anda menuduh kami, jangan salahkan saya tidak sopan. Seseorang, tolong enter Ye Lao Kiliar. Saya lihat siapa yang berani. Ye Lao. Bicara lebih banyak tidak ada gunanya. Lebih baik langsung bawa mereka ke pengadilan. Nanti, semua akan terungkap. Putra kedua, Nyonya, saya tidak bisa ditangkap. Kalian bilang akan melindungi saya. Kalian tidak bisa ingkar janji. Siapa yang bilang? Pergi. Ketua Jiang, kamu terus menunda-nunda memberikan penjelasan padaku. Apakah kamu juga terlibat dalam hal ini? Jiang Peng, masih belum mau berlutut dan minta maaf pada Pak Ye. Ayah, berlutut. Pak Ye, Jiang Peng masih muda. Dia juga sudah tahu salahnya. Bagaimana dengan kalau begitu aku akan memberikan Yelan kompensasi untuk kerugian moral. Bagaimana menurutmu?
Kesucian Nona Ye tidak bisa dibeli dengan uang. Keluarga Jiang. Di kota selatan, masih ada sebidang tanah yang belum dikembangkan. Hak pengembangan tanah itu ditambah kompensasi 1 miliar. Dan meminta Jiang Peng meminta maaf di koran. 3 poin ini. Jika ketua Jiang setuju, maka aku akan menganggap tidak melihat apa-apa. Tanah itu saja sudah bernilai 2 miliar. Kamu malah meminta tambahan 1 miliar. Ketua Jiang tidak mau. Putra Jiang. Untuk kejadian kali ini, terima kasih banyak pada Putra Jiang. Itu hal kecil. Lan, cepat ucapkan terima kasih pada Putra Jiang. Terima kasih. Pernikahanmu dengan Lan, kita bisa membicarakannya lain kali. Tentu saja, dengan nama pribadimu. Sedangkan untuk anggota keluarga Jiang lainnya, Niat baikmu aku hargai. Tapi untuk sementara aku belum ada rencana menikah. Aku saja belum berniat menikahimu. Yang ingin kunikahi adalah Tuan Smith, orang yang luar biasa seperti itu. Kamu tertawa apa? Aku beritahu kamu, Tuan Smith, sebentar lagi akan datang. Jiang Kota akan mengadakan tender, dan kita sudah mendapatkan kualifikasi untuk masuk tender. Nanti kita bisa bertemu, Tuan Smith. Oh, setelah bertemu Tuan Smith, apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja, berinteraksi lebih banyak dengannya. Dekat dengan sumber lebih mudah mendapat keuntungan. Kesempatan bagus seperti ini, tidak banyak. Meskipun kamu ingin dekat dengannya, dia belum tentu akan memperhatikanmu. Hah? Nenek ini punya wajah yang cantik, dan tubuh yang indah. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan saya? Sayangnya kamu tidak punya otak. Kamu, Hahaha. kakek, lihat dia. bagaimana aku bisa melahirkan anak bodoh seperti ini? Setiap hari bilang Jiang Lin sampah. Sampah. Tapi kamu malah dikalahkan Jiang Lin. Dan kamu, bagaimana menangani Bu Mama itu? Kamu seharusnya tahu kan. Hanya ada satu cara untuk membuat orang menjaga rahasia. Mama, tender kali ini. Bayarkan dia menunjukkan sikap baik pada Tuan Smith. Pasti. Dia akan memperhatikan keluarga Jiang kita. Baguslah. Tuan Smith memang hebat. Tapi Jiang Kota adalah milik keluarga Jiang kita. Meskipun dia datang sendiri, tidak berani meremehkan kita. Benar kan, Tuan? Semoga saja. Si sampah itu ternyata juga datang. Pastinya dengar kabar, Smith juga akan datang. Datang buat ikut-ikutan. Zhonglin, bukan tempat yang cocok buatmu. Cepat pergi. Yang harus pergi itu kamu. Satpam, si sampah ini berantem di acara. Cepat usir dia. Maaf Tuan Zhang. Silakan ke sini. Ini. Zhonglin SI sampah. Meski masuk lewat koneksi, cuma bisa duduk di barisan paling belakang. Biarkan dia berdiri. Barisan terakhir. Gak ada tempat buat dia. Ini Sinyo. Jatuh berdasarkan status. Zhang Xiao. Ayo duduk bareng. Di barisan kedua. Gak usah. Aku duduk di tempatku aja. Tempat apaan yang bagus buatmu? Bukan Zhang Xiao. Si sampah besar itu. Hampir diusir. Kenapa datang ke sini? Siapa yang tahu? Masuk buat bersih-bersih kali. Hahaha. Jiang Lin, kamu bangun. Itu tempat yang cocok buatmu. Aku nggak bisa duduk. Emang kamu yang duduk. Kamu, Barisan pertama itu buat Tuan Smith dan yang lain. Si sampah ini. Pantas duduk. Nggak tahu diri. Anak Yuan Gan Zhang Xiao. Masih aja sombong. Orang kayak gini, harus langsung diusir. Betul, lemparkan dia keluar. Ini keterlaluan. Di mana bodyguard? Jiang Xiao, bagaimana kalau kita duduk di sini saja? Tidak perlu. lihat saja dia dilempar keluar. Bagaimana dia berpura-pura? Perwakilan Mr. Smith tiba. Kenapa memberi hormat ke sampah ITU? Apa yang terjadi? Ini hanya basa-basi. Seperti orang Jepang.
Suka memberi hormat ke orang lain. Sama saja. Selamat siang semuanya. Saya adalah pembawa acara tender ini. Orang kepercayaan. Kenapa dia yang memimpin tender ini? Dengan hubungan ini, siapa yang bisa bersaing dengan keluarga Jiang? Mr. Smith. Karena sibuk dengan urusan pekerjaan, akan datang terlambat. Kita undang dulu perwakilan Mr. Smith, Mr. Mark, untuk menjelaskan hal-hal terkait tender. Mr. Smith ingin memilih mitra di kota Zhang. Mendirikan perusahaan patungan. Pembagian saham 50-50. Mr. Smith akan menyediakan dana awal 5 miliar. Selanjutnya, kontrak 30 miliar. Mitra hanya perlu mengurus operasional perusahaan. Tidak perlu investasi lagi. Syarat yang sangat menguntungkan. Memang Mr. Smith tidak perlu modal dapat 50%. Ini pasti untung. Selain tender terbuka, Sierra ini perlu menandatangani satu perjanjian taruhan. Setelah perusahaan didirikan, rekan kerja harus dalam waktu yang ditentukan membuat perusahaan go public. Jika tidak, harus membayar ganti rugi. Semua sebelum tender. Harap pertimbangkan. Apakah Anda memiliki kemampuan seperti itu? Perjanjian taruhan. Go public dalam waktu yang ditentukan. Seketika, membuat sebagian besar dari kami terjebak. Go public. Bagi keluarga Jiang, tidak sulit. Benar, Pak. Keluarga kami sudah memiliki beberapa perusahaan publik. Kualifikasi cukup. Benar. Hahaha. Bisnis menguntungkan yang datang sendiri. Keluarga Ye tidak boleh melewatkannya. Keluarga Ye berjanji. Go public dalam 3 tahun. Jika tidak bersedia membayar 10 miliar. 3 tahun juga bukan tidak mungkin. Keluarga Wang berjanji go public dalam 3 tahun. Jika tidak membayar 15 miliar. Wang langkah besar. Saya kagum. Keluarga Jiang berjanji. Go public dalam 2 tahun. Jika tidak bisa. Keluarga Zhang bersedia membayar 20 miliar. Ini. Bagaimana saya bisa mengikuti? Apakah kita masih ikut? Go public dalam 2 tahun. Risiko terlalu besar. Keluarga ya. Meskipun asetnya setara dengan keluarga Jiang. Tidak kalah. Tapi dalam hal mengendalikan perusahaan publik, pengalaman kami kurang. Udah nggak ikut. Dalam setahun harus IPO. Kalau nggak bayar 30 miliar. Nggak mungkin. 30 miliar. Dasar sampah, gimana bisa ngeluarin uang sebanyak itu? Zhanglin. Tender Pak Smith. Bukan tempat buat saksokan. Jianglin ini benar-benar nggak tahu diri sendiri. Mikirnya semua orang di sini main-main aja. Masih 30 miliar. Ngaco banget. Nggak takut angin kencang. Bikin lidah kesleo. Keterlaluan banget. Yang sini buat hammer. Bener-bener anak boros. Jiang Shao. 30 miliar bukan jumlah kecil. Dalam setahun IPO. Lebih sulit lagi. Masih mau mikir lagi. Tenang aja. Cuma bisa dipenjara. Habiskan sisa hidup. Aku berani nawar. Pasti bisa. Justru kamu. Kamu bisa nggak? Tenang aja. Aku sama bapakmu ada. Aku janji. 6 bulan. Wah. Nggak heran keluarga Jiang. Kalau kamu nggak bisa. Kalau aku nggak bisa. Aku mau bayar 40 miliar. Benar-benar pahlawan muda. Putra kedua keluarga Jiang. Berani banget. 40 miliar itu. Sini wah Aset keluarga Jiang ya. Bisa seberani itu. Aku aja malu. Nggak ada keberanian. Saya percaya Tuan Smith. Pastinya juga suka bekerja sama dengan orang yang punya nyali. Selama bisa bekerja sama dengan Tuan Smith. 40 miliar. Apa artinya? Acara tender ini tidak sia-sia saya datangi. Ya. Tidak sia-sia. Ayah saya sering mengajari saya. Lelaki di dunia ini, yang paling penting adalah nyali. Benar. Keluarga Jiang saya. Selalu begitu. Jianglin. Kamu menang. Tadi masih sombong. Sekarang kenapa tidak berani? Kalau tidak ada nyali seperti Peng, jangan paksakan. Karena semua sudah menyerah untuk tender, maka saya umumkan, pemenang tender kali ini adalah Grup Jiang. Bagus. Jianglin, oh Jianglin. Selama saya dan Tuan Smith berhasil bekerja sama, keluarga Jiang. Oh tidak. Seluruh kota Jiang. Tidak akan ada tempat untukmu. Nanti, kamu berlutut memohon padaku. Aku tidak akan kasih kamu makan.
Tuan Mark, kapan Tuan Smith akan datang? Saya sangat menantikan untuk bertemu dengannya. Betul, Tuan Mark. Saat Tuan Smith datang, kita minum bersama untuk merayakannya. Sebenarnya, Tuan Smith sudah datang. Tuan Mark, mungkinkah Anda adalah Tuan Smith? Tentu saja tidak. Smith, Mister. Silahkan. Jiang Lin. Kenapa kau naik? Cepat turun. Mark memanggil. Ini Mr. Smith. Apa yang kau lakukan? Takut tidak merasa. Ini Ten Smith. Hahaha. Tidak tahu Tarzan. Ini adalah Mr. Smith. Mr. Mark. Apa kau salah? Limbah ini bagaimana mungkin? Bagaimana dengan Mr. Smith? Bukankah itu membuat lelucon? Ini tidak mungkin. Dia tidak akan pernah. Ini Mr. Smith. Pengumuman nyata Mr. Smith. Mata dunia. Beralih ke kota Jiang Chosu. Orang tua Jiang mengubah sampah menjadi harta. Tubuh sejati dewa berbagi. Itu dia. Dia benar-benar Mr. Smith. Hahaha. Itu memang anakku yang baik. Baik. Kau benar-benar Smith, Mister. Dulu aku. Tampaknya sekarang, kau punya pengalaman yang cukup. Bisa mewarisi rumah Jiang. Ini memang derap kota Jiang. Rubah tua selama bertahun-tahun. Aku akan menaruh emas di wajahku. Kau pikir Jiang kurang? Oh. Smith, Mister. Aku tidak akan melihatmu. Pikiran yang cermat. Kau orang luar. Bagaimana saya bisa mengerti? Seorang ayah penuh perjuangan. Ya. Penuh perjuangan. Ketika ibuku dibunuh oleh seseorang. Kau tahu persis siapa yang melakukannya. Di mana kau saat itu? Ketika aku dituduh secara salah. Kau tahu persis siapa yang menjebakku. Di mana kau saat itu? Ketika aku dihina, dipanggil sampah berkali-kali. Oleh semua orang, dan direndahkan tanpa ampun. Di mana kau waktu itu? Jiang Lin, anak durhaka. Oinyu, bersusah payah membesarkanmu. Bagaimana bisa kau bersikap seperti ini padanya? Ibu. Kau yang membunuh ibuku. Aku tidak akan memaafkanmu. Bagaimana bisa kau bersikap seperti ini padanya? Ibu. Kau yang membunuh ibuku. Aku tidak akan memaafkanmu. Apa kau punya bukti? Berani-beraninya kau menuduh tanpa dasar. Tenang saja. Bukti itu akan segera kuletakkan di depanmu. Tak disangka. Banyak sekali cerita kelam di keluarga Jiang. Ini benar-benar seperti drama Istana Pena Intrik. Kalau ini difilmkan jadi serial pendek, pasti bakal banyak yang nonton. Jiang Lin. Meski kau benar-benar Smith, itu juga tak ada artinya. Lalu apa? Naga sekalipun tak akan menang melawan ular lokal. Di tanah Jiangcheng ini. Selama keluarga Jiang masih ada, kau tak akan bisa berbuat apa-apa. Keluarga Jiang yang kau maksud itu tak lama lagi akan bangkrut. Dihapus dari Jiangcheng. Aset keluarga Jiang 40 miliar. Bagaimana mungkin? Tiba-tiba bangkrut. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan terbaru. Melarang perusahaan keuangan swasta go public. Keluarga Jiang sekalipun hebat. Tidak mungkin go public dalam setahun. Tidak bisa memenuhi taruhan. Kontraknya kamu ingatkan. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Kamu bohong padaku. Kalau aku jadi kamu, pasti sekarang langsung buka internet. Cek peraturan terbaru. Habis. Usaha keluarga Jiang puluhan tahun. Habis semuanya. Ini tidak mungkin. Pohon besar keluarga Jiang akan tumbang. Untung aku tidak menang tender. Kalau menang tender, Bukannya masuk lubang API. Iya. Barusan aku masih menawar harga. Aku benar-benar bodoh. Jiang Lin. Brengsek kamu menjebakku. Batas waktu 6 bulan. Itu kamu yang tentukan sendiri. Aku tidak memaksamu.
Ini semua kamu yang merancang jebakan untukku. Kontrak tidak sah. Ya? Semua kalian sudah lihat. Ini jebakan yang dia buat untuk kita. Kontrak ini tidak bisa dianggap sah. Kamu mau ingkar janji ya? Apa akibatnya kalau ingkar janji? Di kontrak sudah jelas tertulis. Kalau melanggar, harus membayar denda 10 kali lipat. Itu 50 miliar. Aku bilang taruhan besar. Jangan ditandatangani saja. Keluarga Jiang ini sangat tidak tahu diri. Bahkan melawan Tuan Smith. Berani melawan. Aku lihat kamu. Kamu yang minta sendiri. Pantas saja. Simen. Ayah. Tuan, Dr. He. Ayah saya sekarang bagaimana? Direktur utama terkena stroke. Keadaan ini tidak begitu optimis. Apakah dia bisa bangun? Itu hanya tergantung takdir. Baiklah, aku juga harus pergi. Ibu, bagaimana ini? Keadaan ayah sekarang. Kemungkinan besar tidak akan bangun. tidak bangun justru bagus. Perjanjian taruhan sebelumnya ditandatangani atas nama ayah. Kita sekarang, aset atas namanya. Ambil semua yang bisa diambil. Biarkan ayah mati saja. Kalau tidak mati, tanggung jawab ini harus dia tanggung sendiri. Ini. Hahaha. Cara ini terlalu bagus. Daripada. Lebih baik kita ambil semuanya. Sedangkan orang tua ini. Biarkan dia hidup atau mati sendiri. Kalau dia tidak punya puluhan miliar itu. Hahaha. Sampai sekarang, kamu seharusnya sudah melihat mereka orang seperti apa. Kamu ini. Orang tua. Meskipun kondisi Anda tidak terlalu serius, tapi tidak bisa begitu bersemangat. Apa yang kamu lakukan? Menjadi anak. Ayah sakit. Secara alami datang dan melihat. Kau begitu baik. Tentu saja. Hanya saja, aku ingin membantumu. Sibuk apa? Bantu Anda melihat dengan jelas. Apa yang ada di sekitar Anda. Orang yang tidak memiliki niat baik. Cepat! Aku sudah di luar negeri. Daftarkan akun. Hari ini kita akan mengambil uang dan tagihan yang diambil. Kemudian menempatkan likuiditas di akun. Transfer ke luar negeri. Saat itu, bahkan jika Anda ingin melacak dan tidak bisa memeriksa kita. Ibu, masih bijaksana. Kalian pikir itu akan? Apakah mudah untuk berhasil? Kalian pikir itu akan? Apakah mudah untuk berhasil? Ayah, bagaimana denganmu? Tuan, kau sudah sakit. Ayah, Itu sangat bagus. Peng dan aku sedang mendiskusikan. Ingin mendapatkan uang. Bawa Anda ke dokter di luar negeri. sampai hari ini, kalian berdua, making situation di dalam dan di luar, masih berakting. Ayah, dengarkan aku menjelaskan. Kau harus pergi. Masuklah. Mulai sekarang, semua bisnis dari grup Jiang, semua diserahkan pada Jiang Lin. Posisi chairman grup Jiang, serahkan juga kepada Jiang Lin. Semua aset keluarga Jiang, dialihkan ke nama Jiang Lin. Mulai sekarang, kepala keluarga Jiang adalah Jiang Lin. Lalu Anda, itu hutang saya kepada mereka. Di sisa hidup saya akan melunasinya sedikit demi sedikit. Ayah, Anda tidak bisa menyerahkan semua ini kepada Jiang Lin. Kalau tidak, diam. Apa yang saya katakan tadi, sudah diingatkan. Saya akan memberitahu semua eksekutif perusahaan. Tunggu dulu. Ada satu hal lagi. Keluarkan Li Ximen dan Jiang Peng dari Dewan Direksi. Copot semua jabatan mereka. Larang Mirka Mesuk K. Kilyargajong dan grup perusahaan Jiang. Semua perusahaan. Mulai sekarang, kalian biarkan diri kalian hancur sendiri. Ayah, saya salah. Maafkan saya. Tuan. Ingatlah, kita pernah menjadi suami istri. Berikan kami satu jalan hijab, Tuan. Ketika saya sakit parah, dan kalian mengalihkan aset saya, pernahkah kalian berpikir
untuk memberikan saya jalan hidup. Ayo, buang mereka berdua keluar. Jangan mendekat. Ibu, Mau mengusir kami? Tidak semudah itu. Kalian pikir kami ini lemah? Ah, Basa-basi. Kamu berani membunuhku. ibumu sudah mati di tanganku. Bagusnya kamu ikut dia. Matilah. Kalian berdua dengarkan. Liz Himen, kamu diduga melakukan pembunuhan. Ikut kami. Ibu, Teman-teman wartawan, hari ini sebagai kepala keluarga Jiang, saya pertama kali mengadakan konferensi pers. Selanjutnya saya akan mengumumkan 2 hal. Tuan Jiang sudah menjadi kepala keluarga Jiang. informasimu ketinggalan zaman. Karena dia adalah Tuan Smith. Itu saja. Kepala keluarga Jiang tidak ada yang lebih pantas. Saya lagi yang pantas. Benar-benar. Hal pertama, saya akan menggabungkan semua aset milik Smith dengan grup Jiang. Dengan penggabungan ini, keluarga Jiang akan menjadi keluarga nomor 1 di dunia. Sangat menakutkan. Hal kedua, saya akan menyerahkan semua bisnis grup kepada 3 orang di belakang saya. Tanya Tuan Jiang. 3 wanita di belakang Anda. Mana yang istri direktur? Saya juga ingin tahu. Ini. Aduh, Luo, kenapa kamu kembali dari karpet merah? Hei Jianglin, jangan pergi dulu. Kembali, jelaskan dulu.